Kadang hidup itu aneh. Ada orang yang mati-matian pengen jadi pahlawan, tapi nggak pernah dipercaya siapa-siapa. Dan ada juga yang bahkan nggak niat jadi apa-apa, tapi malah dipuja. Cerita ini dimulai dari sesuatu yang nggak bisa dilupain. Seorang anak kecil berdiri diam. Di depannya orang tuanya sudah nggak bergerak, sunyi. Bukan karena dunia tenang, tapi karena semuanya sudah terlambat. Dan di momen itu, sesuatu turun dari langit. Cahaya, kilatan listrik, seorang hero muncul dan mengakhiri semuanya dalam sekejap. Cepat, bersih, tanpa ragu. Sejak saat itu, satu hal nempel di kepala anak itu. Kalau dia datang lebih cepat, mungkin semuanya beda. Nah, このガキどうする? 売り飛ばすか? Papa. Ya. 16 tahun berlalu. Yang Cheng sekarang udah bukan anak kecil lagi. Tapi satu hal yang gak berubah. Dia masih nyimpan sesuatu. Perasaan ke Xia. Hari itu, dia sebenarnya cuma pengen satu hal sederhana. Ngajak Xia nonton konser bareng. Gak besar, gak ribet. Cuma ngomong. Tapi seperti biasa, dia telat. Selalu telat. Dan sebelum dia sempat buka mulut, situasi berubah. Ya, Shachi. 遅くなったね。いろいろ学ばないと。優秀ね。週末も出勤だ。週末は Temannya datang bawa sesuatu yang lebih dewasa. Formulir masa depan, karir, pilihan hidup. Semua orang udah mulai isi, udah tahu mau jadi apa, udah punya arah. Kecuali dia. Yang Cheng cuma diam, karena kadang yang bikin kita stuck itu bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya dia pergi ke tempat yang mungkin satu-satunya hal yang dia ngerti. Panggung kecil pertunjukan anak-anak. Dan di situ dia jadi seseorang yang dulu pernah menyelamatkannya. Aisol. Lucunya, dia bukan jadi pahlawan. Dia cuma mainin peran pahlawan. Tapi dia tetap ambil itu karena ada janji kecil. Katanya kalau dia terus jalan di jalur ini, suatu hari dia bisa ketemu Aisol yang asli. Harapan yang sederhana tapi cukup buat dia bertahan. Pertunjukan dimulai. Anak-anak tertawa, tepuk tangan, semua terlihat berhasil. Sampai satu suara muncul. Ini sama aja kayak di TV. Sunyi. Satu anak berdiri, nggak terkesan, nggak kagum. Dia mulai ngomong kalau semua yang mereka lihat di panggung nggak ada bedanya sama berita. Kostum sama, dialog sama. Jadi ngapain nonton di sini? Dan anehnya anak-anak lain mulai setuju. Kadang kejujuran itu nyakitin. Apalagi kalau datang dari orang yang nggak punya beban buat jaga perasaan. 会場のみんなこんばんは。ここにいる奴ら全員消してやれ。よくない。昔のママのセット。セリフだってずっと使い回し。Anak itu Yozi. Dia lanjut ngomong tanpa ragu. Kalau kostum yang Cheng kuno, aktingnya biasa aja. Bahkan ada yang lebih bagus dari dia. Dan di situ nggak ada yang bisa dibales karena dia nggak sepenuhnya salah. Tapi sebelum situasinya makin aneh, seseorang datang. Kakaknya. Dan di momen itu semua berubah buat Yang Cheng. Karena yang datang Xia. Orang yang dari tadi ada di pikirannya. Dunia kadang gitu. Pas kita lagi di titik paling malu, justru orang yang kita pengen lihat muncul. Yang Cheng kaget. Canggung, tapi juga nggak bisa sembunyi. Dan di situ Xia ngajak dia ketemu lagi. Berdua. Sederhana, tapi buat Yang Cheng itu bukan hal kecil. Di sisi lain, hidupnya tetap jalan. Dia bukan orang yang bisa santai. Sejak kecil, dia udah sendirian. Gak ada tempat bergantung, gak ada yang bantu. Jadi dia kerja. Apa aja. Bahkan setelah capek, dia masih harus nganter paket, naik sepeda, keliling-keliling. Kadang hidup nggak nunggu kita siap. Kalau kita berhenti, ya kita nggak makan. Di sela semua itu, dia juga ngerakit sesuatu. Tangan robot. Entah buat apa, tapi jelas dia lagi nyoba bikin sesuatu dari hidupnya.
Karena jauh di dalam, dia masih punya tujuan. Dia pengen punya nilai kepercayaan. Supaya suatu hari dia bisa ketemu Aisol yang asli. Tapi masalahnya, nilainya masih 0. Dan di dunia ini, 0 itu bukan angka kecil, tapi titik kosong. Singkat cerita, pagi datang. Dia akhirnya ketemu Xia lagi. Dan ternyata permintaannya sederhana. Bukan soal konser, bukan soal perasaan, tapi tentang adiknya Yozi. Xia cuma minta satu hal, temenin adiknya ngobrol. Karena Yozi nggak punya teman. Dan dia akan bayar. Kadang hidup emang lucu. Yang kita harapkan nggak datang, tapi yang kita butuh datang diam-diam. Dan akhirnya Yang Cheng setuju. Mereka ketemu di taman, duduk berdua, canggung. Sepi, tapi kemudian obrolan mereka di taman ternyata jadi awal yang gak disangka. Yozi mulai nyaman, gak sekaku sebelumnya. Dan dari situ mereka jadi lebih dekat. Mereka ngobrol banyak hal sampai Yang Cheng cerita kalau dia lagi latihan buat acara ulang tahun ke-34 Aisol. Dan anehnya, Yozi langsung tertarik. Dari situ hubungan mereka berubah. Bukan cuma kenal, tapi jadi dekat. Dan tanpa disadari, Yozi mulai ngerti kalau Yang Cheng suka sama kakaknya. Kadang anak kecil lebih peka. Dia nggak banyak tanya, tapi langsung ambil keputusan. Dia mau bantu dengan satu syarat, Yang Cheng harus ngajak dia ke acara itu. Sederhana, tapi cukup buat Yang Cheng nggak bisa nolak. Akhirnya dia setuju. Sejak itu mereka makin sering bareng, dan Yozi juga mulai tahu kehidupan Yang Cheng pelan-pelan. Tentang kerja kerasnya dan hidupnya yang gak gampang. Ternyata acara ulang tahun itu bukan sekedar perayaan, tapi juga kompetisi buat para aktor yang mau jadi Aisol. Disitulah semuanya mulai terasa serius. Yang Cheng mulai nyiapin semuanya, dari kostum, sampai detail kecil yang orang lain anggap sepele, karena kadang orang yang gak punya apa-apa cuma bisa ngandelin usaha. Hari audisi akhirnya datang, tapi ada yang gak dia sangka, salah satu juri tamu adalah teman sekolahnya sendiri. Dunia emang sempit, dan kadang kita ketemu orang di waktu yang salah. Yang Cheng masuk ke ruang audisi dengan gugup tapi tetap maju. Di sisi lain, ada seseorang yang memperhatikan dari jauh lewat layar. Diam, tenang, tapi jelas punya kuasa. Dia kasih perintah sederhana. Buang yang nilai kepercayaannya 0. Dan di dunia ini, keputusan besar kadang diambil tanpa lihat usaha orang. Hasilnya cepat dan dingin. Yang Cheng gagal. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia dianggap nggak ada. Nilai kepercayaannya 0. ヤンさん、連合会より3度表彰され地上戦を始める。各自ベストな状態。信頼値ゼロの彼は落としていい。合格です。おめでとうございます。2人に Dari jauh dia lihat Xia lagi ngobrol sama temannya. Dan di situ dia sadar sesuatu, mungkin dia emang gak cocok di dunia ini. Akhirnya dia memilih menjauh, gak ketemu Xia, gak jelasin apa-apa. Di tempat lain, 2 orang dapat tawaran kerja dengan bayaran besar. Cukup buat mereka gak perlu mikirin hidup lagi. Tapi tugasnya aneh, mengangkut manusia. Dan di cerita kayak gini, kalau kedengarannya terlalu mudah, biasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Balik ke sekolah, Yang Cheng ketemu Xia lagi. Dan kali ini justru Xia yang ngajak duluan buat nonton konser. Ironis. Hal yang dulu dia pengen banget, sekarang datang sendiri. Yang Cheng sebenarnya sudah punya tiket dan ingin berikannya. Tapi sebelum dia sempat ngomong, Xia cerita kalau San Chan Chong, apa sih itu? Xia cerita kalau Sang Cha sudah dapat tiket dari ayahnya dan mengajak Yang Cheng ikut bareng. Harusnya ini momen yang dia tunggu, tapi yang dia ingat malah kegagalannya di audisi. Rasa malu itu lebih besar dari keinginannya. Akhirnya dia mundur dan menolak. Tiket yang dia dapat dengan susah payah akhirnya nggak jadi dipakai. Di saat itu dia ketemu Yozi lagi. Yozi ngajak dia pergi nonton bareng, tapi kali ini Yang Cheng nolak. Bukan karena nggak mau, tapi karena dia lagi jatuh. Situasi makin panas. Yozi tiba-tiba mengancam bakal bongkar rahasia Yang Cheng ke kakaknya.
Belum sempat dihentikan, semuanya terjadi begitu cepat. Yang Cheng mau ngejar, tapi dia dipukul dan dalam sekejap Yoji diculik. Nggak ada waktu mikir, Yang Cheng langsung ngejar mobil itu pakai sepedanya. Dia kayuh sekuat tenaga, nekat, bahkan hampir nabrak sana-sini. Tapi dia nggak berhenti. Dia loncat, mendarat tepat di atas mobil penculik. Mobil itu oleng, kehilangan kendali, lalu kecelakaan. 見に行かないってことち混んでみた待って。 Semua jadi kacau. Tapi Yang Cheng gak peduli, fokusnya cuma satu, nyelamatin Yoji. Di sisi lain, dunia tetap berjalan. Acara ulang tahun Aisol tetap dimulai. Kontestan disambut, lampu terang, semua terlihat sempurna. Sementara, di tempat berbeda, Yang Cheng lagi berjuang sendirian, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan. Pertarungan itu berat. Dia bukan hero. Dia cuma orang biasa yang maksa dirinya buat enggak mundur. Sampai akhirnya sesuatu berubah. Yoji mulai percaya sama dia. Kecil, tapi cukup. Dan di dunia ini, kepercayaan itu bukan cuma perasaan, tapi kekuatan. Nilainya naik, dan tubuh Yang Cheng merespon. Tenaganya berubah, serangannya jadi lebih kuat. Untuk pertama kalinya dia ngerasain jadi nyata. なぜ一度もマスクを外さなかったもしもし。暗闇を照ら一番のステージだった Akhirnya dia menang. Penculik dikalahkan. Yoji selamat. Kadang kita nggak butuh semua orang percaya. Cukup satu yang bikin kita nggak boleh kalah. Setelah itu dia antar Yoji pulang. Di sana Xia sudah menunggu. Wajahnya campur aduk antara panik dan lega. Yang Cheng masih pakai helmnya, nutup identitasnya. Dia mau pergi tapi Xia nahan. Nanya satu hal sederhana. Namanya. Dan di momen itu, Yang Cheng hampir jujur. Hampir ngomong semuanya. Tapi, selalu ada waktu yang salah dicerita kayak gini. Seseorang datang. Sangca. Dan ternyata dia bukan ke Xia, tapi ke Yang Cheng.